Itu nama aslinya itu Saur Marlina Manurung. Ah ya, Saur Marlina. Saur Marlina. Satu alma mater ya, Om Freddy ya. Lahir tahun 72. Dia lulus Unpad, terus kemudian nerusin sekolah di Australia, dan dia kerja, awalnya kerja di NGO di Australia, terus menikah dengan orang Australia. Di Unpad itu dia ngambil dua mata kuliah, dua fakultas. Oh, double degree dia ya? Apa? Double degree. Yang pertama adalah antropologi, kalau gue nggak salah. Antropologi sama sastra Indonesia, kalau nggak salah. Oh, sastra Indonesia ya. Dan, Jadi dia double degree di Unpadnya double degree dia. nah, saya belum dengar nih ada orang Indonesia yang sampai punya figur. Ini ada boneka Barbie dengan figur Butet Saur Manurung ini. Ada boneka Barbie-nya gitu, one of a kind, woman katanya. Nah, yang kita mau bahas Hebat ini ya. misinya dia nih ya. Hmm. Eh, ini dia terangin tentang misinya dia nih ya, kita coba dengerin ya. Sebelum ini Om, dia itu juga populer dia akhirnya bikin sekolah di Rimba kan. Jadi kalau kita ngelihat di slide pertamanya Miwan tadi apa? Di Iya, sini kan, di sini dia cuma disebutkan mendidik masyarakat orang rimba, tapi sebetulnya dia mendidik dengan membuat sekolah. betul. Dia bikin sekolah Itu yang namanya Sekolah Jambi, sekolah hutan kan. Jadi sekolah itu tempat mendidik, hutan itu maksudnya bagi masyarakat rimba sana. Gitu. ya. Sekarang udah institut sekarang. Oh ya, udah jadi institut. Mm. Tapi dia konsep pendidikannya kan beda dengan nggak ngambil kurikulum lengkap dari Pedan kan, nanti kita dengerin ya. Enggak, ya. Dan dia nulis buku juga, The Jungle Book itu ya, antara lain Mm. kita dengerin ya. Kita memperluas sekolah lagi di tempat-tempat pelosok di Indonesia karena pendidikan kontekstualnya masyarakat di pedalaman tuh kayak kejar-kejaran dengan kerusakan alam ya, dengan hilangnya banyak tradisi kita yang sangat kaya. Jadi kalau nggak buru-buru dibantuin dengan pendidikan yang menguatkan mereka, nanti hilang semua, termasuk hilang sumber daya alam. Kadang orang luar juga mengambil yang bukan haknya mereka, tapi orang Rimba nggak tahu kalau dia sebetulnya punya hak atas tanah dia, jadi supaya mereka bisa berdialog sama orang luar gitu, bukan marah-marah ya, berdialog supaya segala sesuatunya berlaku adil gitu loh, kayak gitu. Nah, kalau ajarkan ilmu-ilmu baca tulis hitung yang benar ya, terus juga tentang haknya, jadi mereka bisa lebih memperjuangkan haknya kan gitu. Untuk lebih bisa memperjuangkan haknya katanya. Gimana Om Made, Om Freddy? Silakan Om Ade. Mengamati tujuh prinsip ya daripada sekolah rimba itu ya, yang patut kita pelajari, yang membedakan sekolah rimba dengan sekolah pada umumnya, termasuk kurikulumnya mungkin ya. Nah itu dari tujuh ini, itu saya sebutkan, saya nggak mau menyebutkan satu-satu ya, tapi yang saya sebutkan pertama itu adalah peduli lingkungan. Terus yang terakhir itu adalah hormat dan saling menghargai. Wah, ini menarik banget. Semuanya sebenarnya menarik. Cuman saya melihat bahwa saya akan fokus saja ke poin 7 aja. Yaitu bersikap hormat dan saling menghargai. Ini kan tadi kan beliau sudah menyampaikan mengenai perlunya kita menjaga tradisi, budaya, dan adat istiadat orang rimba gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa bersikap hormat, berarti kita kan bersikap hormat kepada orang rimba ini. Kalaupun kita mau bawa itu di luar rimba, maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dituntut sama, bukan? Kalau kita masuk hutan dengan tidak menghormati itu kita apalagi dengan cara-cara kita sendiri ya Om.
dengan cara-cara kita sendiri, Hmm. ya kita menganggap mereka terkebelakang lah, kita lebih maju lah. Nah, di situ mulainya permasalahan tuh ada di situ pasti. Jadi sebenarnya keanekaragaman itu yang patut kita jaga, kita patut menghargai, kita patut menghormati kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana, termasuk itu adalah cara makan mereka, cara mereka berpakaian, mungkin tarian-tarian mereka, terus kemudian cara mereka berinteraksi atau berkomunikasi. Bahkan di situ makanya kan Butet ini sampai mempelajari bahasa rimba kalau nggak salah ya. Iya. Saya baca di anunya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ini sangat relevan ya apa yang beliau lakukan kepada orang rimba, demikian juga kepada kita dan lingkungan kita gitu. Ya kalau kaitannya kita dengan sebagai pecinta lingkungan di situ, maka ketika kita tidak menghormati hal-hal yang terkait sama alam itu sendiri, maka kita merusak alam itu sendiri. Ya contohnya, bagaimana sih kita harus memperlakukan air di Bali? Ini contohnya sebagai contoh ya. Air itu kan disucikan gitu. Ketika kita buang air, buang sampah itu di air, maka itu menjadi sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang ada di Bali. Gitu. Tradisi adat itu penuh dengan nilai. Jadi yang pertama itu adalah menghargai juga nilai-nilai yang mereka punya. Karena setiap tradisi itu pasti sangat bernilai. Mereka melakukan sesuatu itu karena ada nilainya. Nilai itu ada karena simbol-simbol tertentu yang kadang-kadang dikaitkan dengan kepercayaan mereka terhadap yang maha kuasa. Ya betul kan? Jadi setelah menghargai, kita kemudian hormati hal-hal tersebut gitu. Karena mereka punya nilai-nilai. Mungkin begitu ya Om Ade ya? Iya. Om Iwan. Perilaku yang pernah kita cuplik di sequel perilaku itu yang di Jawa Timur ya, kebetulan itu buang sampah langsung ke sungai, itu kita sebutnya sasangklur. Tapi balik ke misinya kalau saya pelajari misinya si Butet ini justru makanya dia nggak ngambil kurikulum bulat-bulat dari Pedanka. Intinya adalah tulis itu diajarin supaya ngerti hitung-hitungan, nggak dibohongin, dan bisa memperjuangkan haknya mengetahui nilai materi itu dengan benar gitu ya. Nah, tapi dia juga mengajak tokoh-tokoh adat di suku dalam itu sendiri untuk mengajarkan filosofi kenapa kita melakukan ini, kenapa. Nah, itu mungkin ya di masyarakat Bali mungkin karena generasi-generasi berikutnya mungkin kurang ditekankan itu kali. Jadi kalau pemuka adatnya juga mengajarkan ke mereka filosofi, mereka terlalu tergerus modernisasi mungkin dengan terlalu banyak turis yang datang gitu ya. Jadi kalau filosofi dasarnya diajarkan seperti programnya Butet, generasi mudanya itu jadi paham, oh kenapa kita begini, kenapa kita nggak boleh mengotori air, bahkan berarti sumber air kita nggak boleh mengotori misalnya ya kalau di Bali. Jadi justru Butet itu mencanangkan agar mereka memperkuat tradisi mereka, memahami why mereka melakukan itu, untuk mereka pertahankan. Jadi supaya mereka tidak tergerus oleh modernisasi. Itu sih kalau yang saya coba pahami dari misi pendidikannya Butet, makanya beda. Butet ya. Saya sering bolak-balik ke Bali nih. Sering sekali saya berdialog juga dengan Om Ade dan teman-teman saya di sana. Saya jadi teringat salah seorang penulis budayawan juga. Dia juga kolumnis gitu ya. Dia menuliskan bahwa sebelum tahun 50-an, tata tertib mengenai sampah dan lingkungan kumuh itu sulit ditemukan di Bali. Sebelum tahun 50-an. Ini tulisan beliau di bukunya yang diambil dari tulisan-tulisan, di kumpulan tulisan dia dari koran-koran yang diterbitkan di Bali. Jadi itu kritik terhadap masyarakat Bali sendiri gitu, bahwa tahun 1950 sebelumnya itu nggak sulit ditemukan lokasi yang kumuh itu, di mana kemudian
mulai banjir pendatang-pendatang dari beberapa daerah lain, khususnya dari beberapa daerah terdekat gitu ya. Nah itu mulai banyak itu terjadi hal-hal demikian, dan yang dikritik di situ adalah teman orang-orang Bali nya terpengaruh terhadap hal tersebut gitu. Jadi ini bukan kata saya, ini kata budayawan tadi gitu, yang seorang penulis. Nah jadi kalau pertanyaan Om Iwan, apakah di Bali itu tradisinya tidak membuang sampah? Sebetulnya ya, secara ideal demikian gitu. Cuman itu tadi, dalam upacaranya pun mungkin nanti Om Ade bisa konfirmasikan atau bisa benarin gitu, bisa konfirmasikan. Nilai-nilai upacaranya pun mungkin nilai-nilainya sudah mulai agak tergerus gitu. Jadi upacara hanya sekedar ritual, melakukan suatu gerakan-gerakan tertentu atau aktivitas tertentu atau kegiatan tertentu tanpa memahami lagi nilai-nilainya, atau mungkin mulai berkurang nilai-nilainya, kecuali orang-orang tertentu yang memang kelompok-kelompok tertentu yang memang betul-betul mendalami hal-hal demikian. Mungkin seperti itu, betul nggak Om Ade? Betul banget. Ya, pengamatan Karena kalau di Bali, karena dasarnya itu adalah keyakinannya adalah agama Hindu, itu kan ada 3 bagian utama kan, yaitu filsafatnya, ya. Nah dari situ boleh dibilang teorinya, tatuanya gitu ya. Dasar-dasarnya, nilai-nilainya ada di situ. Kemudian susila, kita bicara perilaku ya. Yang kedua itu lapisan kedua, dan yang ketiga itu adalah baru upacara kan. Nah sekarang kalau kita melakukan upacara yang giat ini adalah upacaranya tetap giat, tetapi standar perilakunya mungkin tidak gitu. Ya. Contohnya ketika kita melukat kan kita menyucikan diri. Nah, kalau kita buang sampah di tempat melukat, berarti kan nggak menyucikan diri sebenarnya. Standar perilakunya jadi dilupakan. Sampai Barbie bikin boneka butet luar biasa. Itu gaan yang memang diterima secara baik itu akademis maupun berbentuk penghargaan terhadap aktivitas dia itu sendiri oleh lembaga-lembaga yang kredibel gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Butet ini itu kan sebetulnya dampak positif ya, saya bilang dampak positif atau hikmah dari deforestasi. Jadi waktu dia ikut LSM ke Jambi itu dia melihat deforestasi yang luar biasa di sana gitu. Nah dari deforestasi tersebut, masyarakat asli rimba yang di deforestasi tadi itu kan menjadi tersingkir, mereka tidak punya rumah lagi. Nah, karena tidak punya rumah, muncullah beberapa hal di situ, beberapa poin yang oleh Butet terfikirkan gitu, sebagai seorang antropologis, sebagai orang yang lulusan antropologi gitu. Jadi dia menganalisis situasi itu betul-betul dari sisi-sisi antropologisnya gitu. Yang pertama adalah dari sisi-sisi haknya orang-orang ini kok nggak dilihat sama sekali gitu. Itu kan sama dengan ada orang tamu datang ke rumah kita, ngambil rumah kita yang suruh pergi gitu. Kan seperti itu. Nah, kalau kita pergi kan tidak hanya rumah kita hilang, tetapi juga adat istiadat tradisi kebiasaan rumah kita juga akan hilang. Itu yang dilihat oleh Butet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi pendidikan. Tidak ada yang memberikan pendidikan khusus kepada orang-orang yang terkena dampak deforestasi ini untuk mengenal tersebut. Gitu. Jadi kalau kita mau pensiun mungkin ada pembekalan pensiun ya. Kita disiapkan gitu untuk pensiun. Kalau kita mau masuk kuliah itu ada bimbingan belajar gitu. Kita disiapkan untuk situ. Tapi kalau ini kan tidak ada. Siapa yang memperhatikan itu gitu. Nah, yang kedua Butet melihat, jadi yang pertama adalah dampak dia tersingkirkan. Yang kedua adalah banyak paket-paket tawaran pendidikan untuk orang-orang rimba itu setelah banyaknya dicuatkan, tetapi paketnya ini
tidak sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi paket pendidikannya ini lebih kepada paket pendidikan modern yang tidak sesuai lagi dengan kehidupan mereka di sana gitu. Mereka seolah-olah diajak untuk yuk keluar dari rumahmu. Ini kayak kita nih, kayak saya tadi contoh ini. Saya ada orang tamu ngambil rumah saya disuruh pergi, kemudian saya dikasih rumah yang dengan segala tradisi budaya yang berbeda sama saya gitu. Pasti saya tidak nyaman sama sekali gitu. Itu kalau saya tahu, ini tidak tahu sama sekali gitu. Jadi yang pertama adalah kita singkirkan itu sehingga budaya seni, budaya adat tradisinya hilang. Yang kedua adalah dari sisi pendidikan mereka tidak disiapkan apa-apa. Yang ketiga adalah mengenai oleh karena itu dari dua itu maka kemudian Butet berpikir bahwa ini mungkin ya Bu Butet ya, kan saya nggak tahu nih pikirannya Bu Butet ini, menurut saya gitu. Bu Butet kemudian berpikir bagaimana kan teman-teman ini dalam menghadapi itu, menghadapi hal tersebut, menghadapi deforestasi sulit lah. Bagaimana menghadapi deforestasi, menghadapi negara kok itu kan mungkin ada kepentingan negara di situ, ya kan? Sehingga yang diberikan oleh Bu Butet ini adalah bagaimana menyiapkan mereka untuk bisa menghadapi deforestasi tadi, bagaimana mereka bisa menghadapi tradisi adat budaya yang kemungkinan akan tergerus hilang gitu. Karenanya walaupun sederhana baca tulis dan berhitung, tapi itu semua diarahkan kepada sebuah keterampilan-keterampilan untuk advokasi. Itu yang tadi yang dia bilang. Itu yang tadi disampaikan di video tadi, bahwa diberi keterampilan untuk supaya mereka bisa berhadapan, tetapi dengan dialog. Nah, dialog ini kan semacam advokasi gitu. Itu sih, jadi inisiatif untuk melihat situasi, masalah, dan memberikannya sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang dibantu, itu yang luar biasa gitu. Banyak, ya seperti yang tadi disampaikan, banyak seperti yang saya sampaikan tadi, banyak paket-paket bantuan ke orang-orang suku dalam ini gitu. Tetapi tidak sesuai dengan mereka. Kalau bahasanya Butet yang saya pernah baca adalah yang mereka perlukan itu adalah pendidikan supaya mereka bisa menghadapi dunia. Tetap mereka berpengetahuan dalam rangka mempertahankan tradisinya. Itu yang dilakukan oleh Butet gitu. Nah, paket-paket ini memberikan dengan apa namanya? Dengan selimut bahwa mereka dikasih pendidikan yang modern, tapi mereka harus keluar dari hutan. Tapi pernah ditanya nggak sama kita lah, apa cita-cita orang rimba? Jangan-jangan cita-cita orang rimba itu, saya cukup di rumah saya saja di rimba, saya ingin mempertahankan rimba ini gitu, supaya saya bisa hidup nyaman, tentram, damai, dan mempertahankan adat istiadat orang-orang tua kami, leluhur kami gitu. Mungkin itu ya kalau dari Iya, mungkin saya. Jadi yuk, ini menurut saya bukan lagi pembuka mata, bukan lagi eye opener gitu, enggak. Ini gambaran gitu. Gambaran untuk kita ini loh yang tidak peduli lagi terhadap nilai-nilai itu, baik itu nilai-nilai alamnya gitu ya. Dan jangan lupa manusia ini bagian daripada alam tersebut gitu. Kalau alamnya dirusak, mau kemana manusianya? Kan gitu ya. Itu aja sih. Dari saya sih, yuk kita sama-sama kita saling menghormati, itu yang lebih penting. Masing-masing kita punya nilai, yuk hargai nilai-nilai kita itu dengan cara apa? Hormatilah kita gitu. Saling menghormatilah. Gitu nggak sih, Om? Iya. kan dan Om Freddy tadi malah menyebutnya gambaran terhadap program kita, perlu meninjau lagi program pemerintah kita ya. Jadi saya lihatnya gini, Saya nggak bilang pemerintah, Om. Itu gambaran buat kita-kita. tapi gini, program pemerintahnya yang saya lihat. Jadi karena gini, saya juga pernah membaca bahwa di Selandia Baru itu native people, bangsa Maori itu dilindungi undang-undang. Hak atas tanah warisannya, hak atas meneruskan tradisi-tradisinya itu dilindungi undang-undang. Di Osnya Barat pun tidak disebut terbelakang sih, disebutnya setahu saya indigenous ya. Jadi ada istilah tersendiri, tidak dianggap terbelakang. Dan yang ketiga, mungkin
udah saatnya juga ada program seperti yang Om Freddy tadi bilang juga. Kalau mau masuk ke rimba, mau masuk ke wilayah penduduk natif di situ, harus ada briefing. Ya harus Ada disiapkan dong, siapkan kita untuk ya kan? seperti Secara mental dan lain sebagainya. cara Mm-mm. mental dan sikap kita, jadi kita tidak masuk dan merusak gitu. Ada harus Iya, program pemerintah, paling nggak di pemerintah daerah harus ada program itu. Mungkin dinas iya. wisatanya harus punya program itu karena itu kan salah satu objek wisata. Kadang-kadang lupa itu ini Om, bahwa kita lupa bahwa kita itu bagian daripada alam. Rimba itu kan ada penduduknya juga, ada orang-orangnya bagian daripada lingkungan tersebut, bagian daripada ekosistem gitu. Hmm. Kayak kita, kayak Omade misalkan, Omade itu mungkin bagian terkecil dari sebuah ekosistem di lingkungan rumahnya gitu. Masuk misalnya Saya tanaman-tanamannya, menyorot binatang-binatangnya. Saya menyoroti apa yang pernyataan-pernyataannya Om Freddy tadi itu tentang tradisi dan modernisasi. Ada satu tokoh di Bali yang menyatakan bahwa sebenarnya yang mana sih duluan, si itu atau modernisasi, sorry. Modernisasi itu ada karena tradisi dan bukan sebaliknya. Gedung tinggi, kalau kita bicara bendungan, kita sebenarnya tuh belajarnya tuh dari alam. Nah, kalau sumber pengetahuan atau dasar-dasar daripada teori pembuatan jembatan, teori pembuatan bendungan atau gedung tinggi, itu kita hilangkan, maka bisa dibayangkan generasi ke depan ini. Kita kehilangan pijakan gitu. Nah, kalau Iya. jadi kembali lagi ke tradisi dan modern. Modernisasi adalah asal muasalnya dari tradisi. Jadi kalau Ya, tradisinya kita hilangkan, maka nggak ada ya, modernisasi itu sebenarnya. ya itu menjadi nantinya bisa lari ke pembicaraan atau obrolan filsafat gitu ya. Ya, Jadi misalkan bahwa adanya modernisasi itu karenanya ada tradisi, ada karena ada tradisionalnya tradisi. itu. Kita bisa Ya, mengenal sakit itu karena kita mengenal tidak sakit. Kita mengenal bahagia itu karena kita mengenal sedih. Dan itu karena kita pernah karena kita pernah tradisional gitu. iya. Gitulah kurang lebih. Om, ini ada 5 menit lagi tersisa. Masih Mungkin 5 Om menit Iwan lagi ya. atau Om Adit dulu deh. Masing-masing bisa memberikan ini apa namanya komentar atau suggestion atau kira-kira harapannya terhadap teman-teman saudara-saudara kita atau sahabat sabot ini, sobat sabot. Nah, kita sebutnya sobat sabot Om. Kali ya, adalah penting memang kita bisa mempengaruhi orang-orang yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah kita ke depan ya. Jadi policy maker, terus kemudian para kontributor, pengusaha besar mungkin termasuk ya. Hmm. Tetapi kita sebagai masyarakat ini itu harus seberapa kecil pun peran kita tuh harus kita jalankan gitu. Ya. Saya meyakini kita masih tetap bisa berperan. Tetapi yang paling penting itu adalah kita tidak berhenti berusaha dan berjuang dan tidak berhenti berbicara gitu. Jadi kita harus melatih kebiasaan kita ini untuk berpikir kritis dan kemungkinan termasuk kita mempelajari bagaimana caranya kita melakukan termasuk legislasi di situ ya. Kalaupun kita tidak mampu membuat aturan-aturan itu, tapi kita tahu ini kaitannya kemana gitu. Jadi kita harus berbicara di sini bagaimana, kita harus berbicara ke sana. Jadi kita selalu bisa melakukan peran itu. Dan kalau peran yang paling sederhana adalah dengan melakukan apa yang paling simpel kita lakukan dari rumah. Ya. Gitu. Dengan kita, contohnya saja sekarang kalau kita bicara menghargai dan menghormati, belajar dari rumah bagaimana kita bisa menghormati dan menghargai diri kita sendiri pertama. Ya. Nah, gitu. Terus kemudian baru kita bisa menularkan itu kepada anak kita, cucu kita dan segala. Ada masyarakat yang tujuan hidupnya beda dengan masyarakat modern, jadi jangan dipaksa jadi modern. Justru mereka kalau bertahan dengan budayanya asli itu justru menambah keanekaragaman kita. Mereka juga bisa ikut melestarikan hutan seperti bangsa Maori yang justru sudah mempengaruhi regulasi di New Zealand untuk melarang membunuh binatang liar.
membatasi pemakaian air dan membatasi menangkap ikan segala macam, kan mereka jadi guardian of sustainability justru. Benar. Ya itu sih Harusnya dirangkul ya Om ya. harus dirangkul, juga jangan dirusak dengan modernisasi mereka itu. Ya, Harus ya. gitu, benar kata Butet, diperkuat gitu mereka untuk mempertahankan Hmm. eksistensi Ya. budaya mereka. Oke. Dari saya untuk sobat sabot aja deh yang dekat. Untuk sobat sabot dan untuk diri saya sendiri, untuk kita bertiga nih, mulailah kita juga jangan ragu-ragu untuk membaca-baca, mencari-cari tahu tentang tokoh-tokoh seperti Butet ini gitu. Pasti banyak tokoh-tokoh semacam Butet ini di luar gitu. Saya kemarin habis lihat tayangan gitu, bagaimana sekelompok peneliti, ilmuwan, konservasionis dan lain sebagainya ke hutan Amazon hanya untuk menyelamatkan jenis burung tertentu, hanya untuk menyelamatkan jenis burung semacam kakak tua gitu, makau di sana disebutnya, yang sudah mulai punah. Itu mereka berangkat ke sana. Nah, banyak tuh tayangan-tayangan semacam itu. Jadi untuk apa? Untuk menyadarkan kita gitu bahwa kita bagian daripada alam dan kita patut untuk menghargai dan menghormati alam tersebut. Gitu. Nah, kuliah yang sekarang itu ternyata di Fakultas Teknik ada mata kuliah tambahan 1 semester yang menyangkut dampak lingkungan dan dampak sosial. Jadi misalnya arsitek itu ada arsitek berkelanjutan. Jadi udah tren ini sekarang, semua insinyur kita diajarin apapun yang kamu bikin, pikirin dampak lingkungan dan dampak sosialnya. Terakhir, Anda boleh capek, boleh lelah lihat tontonan kita ini, lihat sabot kita ini, tapi jangan pernah lelah dan capek untuk tetap mencintai diri sendiri dan alam lingkungan kita. What's cool in the future is. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Om Iwan, terima kasih. Semuanya. Om Adi, terima kasih. Kita ketemu di obrolan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, sahabat sabot ya.